Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjari Putra Ramadhanu, NPM 1802. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pariwisata. Yang itu identifikasi objek daya tarik wisata Pantai Sunur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Latar belakang. Kota Pariaman salah satu di antara kota yang terdapat di Sumatera Barat. Secara geografis, sebagian besar daerahnya terletak pada kawasan pesisir pantai. 2/3 wilayah Kota Pariaman adalah wilayah pesisir, dan pada wilayah tersebut terdapat berbagai potensi sumber daya kelautan serta perikanan yang cukup beragam, seperti pantai berpasir sepanjang kurang lebih 125 hektar. Apabila dilihat dari sektor pariwisata, Kota Pariaman memiliki sektor unggul dalam bidang wisata bahari, sebab terdapat pantai serta pulau-pulau kecil di sepanjang wilayah pesisir. Salah satunya pantai yang menjadi objek daya tarik penunjang ialah wisata alam bahari Pantai Sunur, yang berlokasi di Desa Pasir Sunur, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Kondisi existing objek wisata Pantai Sunur merupakan objek wisata yang cocok untuk semua kalangan, dari anak-anak, remaja, keluarga, komunitas, penyuka pemandangan alam, cinta adventure, dan selain itu Pantai Sunur juga bisa dijadikan tempat berolahraga dan juga dapat dinikmati sebagai tempat untuk bersuah foto dengan pemandangan alam terutama lautnya. Apabila dilihat dari ketersediaan fasilitas Pantai Sunur memiliki tempat ibadah dan kuliner yang berjejeran di sepanjang pantai. Rumusan masalah. Terdapat tujuan dan sasaran. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah ditemukan, adapun tujuan dari pembuatan laporan ini ialah untuk mengidentifikasi objek daya tarik wisata Pantai Sunur. Untuk sasarannya sendiri berdasarkan tujuan yang telah ditemukan, adapun sasaran dari pembuatan laporan ialah teridentifikasi objek daya tarik wisata Pantai Sunur. Untuk metode pengumpulan data ialah menggunakan dua cara, yaitu survei primer dan survei sekunder. Untuk metode analisis merupakan suatu cara pengolahan data yang telah didapat dari survei primer dan survei sekunder. Pada kajian identifikasi potensi dan masalah, objek daya tarik wisata Pantai Sunur ini menggunakan metode 3S, yaitu something to see, something to do, dan something to buy. Dapat kita lihat bersama, ini ialah kerangka berpikir. Untuk gambaran umum makronya, dapat kita lihat pada petanya, Kecamatan Pariaman terdiri dari 16 desa, yang mana salah satu desa terletak pada kawasan pesisir pantai di Kecamatan Pariaman Selatan. Ialah Desa Pasir Sunur dengan luas sebesar 6,31 km, yang berbatasan langsung dengan sebelah utaranya itu Desa Marunggi, sebelah selatannya itu Sungai Batang Manggur, timurnya Kabupaten Padang Pariaman, serta barat Samudra Hindia. Untuk gambaran umum mikronya ialah Pantai Sunur memiliki luas kawasan sebesar 8,03 hektar dengan curah hujan sebesar 13,6 mm per hari. Yang mana kawasan pantai ini merupakan kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah dengan masyarakat. Berdasarkan hasil survei primer yang telah dilakukan pada wilayah studi, maka bisa kita ketahui bahwa delinasi utaranya itu Warung Lampau Rahim, selatannya itu Sungai Batang Manggur, timurnya itu jalan, baratnya itu Samudra Hindia. Untuk aspek fisik kawasan, untuk jenis tanahnya sendiri terdapat pada kawasan Pantai Pasir Sunur ialah jenis tanah entisol dengan luas sebesar 8,03 hektar. Tanah entisol sendiri merupakan tanah yang masih sangat muda, yaitu baru dalam proses tingkat permulaan dalam perkembangannya. Sifat dan karakteristik tanah entisol itu cenderung memiliki tekstur yang kasar dengan kadar organik
dan nitrogen rendah. Untuk peta yang di bawah ialah berdasarkan hasil survei sekunder yang telah dilakukan pada kawasan Pantai Sunur memiliki topografi atau kelerengan sebesar 0-2% yang termasuk ke dalam kategori datar dengan luas 8,03 hektar. Artinya pantai ini jarang terjadi abrasi pantai. Untuk penggunaan lahannya sendiri dapat kita lihat pada tabel, yaitu di pantai Pasir Sunur ini terdiri dari pohon cemara, kebun kelapa, sarana olahraga, serta pasir pantai. Dengan pasir pantai luasnya 3,49 hektar, cemara pantai 3,52 hektar, permukiman 0,15 hektar, kebun kelapa 0,58 hektar, serta lapangan voli pantai 0,29 hektar dengan total 8,03 hektar. Untuk identifikasi kawasan, yang pertama itu secara atraksi. Atraksi merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Pada Pantai Sunur ini memiliki pesisir pantai yang ditumbuhi oleh cemara pantai. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari cemara pantai sendiri banyak dijadikan tempat-tempat spot foto oleh para pengunjung yang berdatangan pada Pantai Sunur. Untuk identifikasi fasilitas, di sini terdapat fasilitas musola di Pantai Sunur serta fasilitas rumah makan, adanya toilet, dan fasilitas pendopo atau laga-laga, serta tidak lupa juga dengan fasilitas tempat parkir yang telah tersedia di Pantai Sunur. Untuk identifikasi aksesibilitas, untuk jalan yang tersedia di Pantai Sunur ini dapat dikatakan cukup baik. Terdapat dua gambar yang dimana untuk kekerasan sendiri yaitu dengan aspal dengan lebar jalan 4 meter. Untuk analisis something to see di Pantai Sunur ialah memiliki variabel indah dan unik dengan standar sesuatu yang enak dilihat meskipun menunjukkan suatu replika atau kesamaan dengan tempat atau objek wisata lain. Uniknya itu tidak terdapat di tempat lain sehingga menunjukkan kekhasan sesuatu tempat atau objek wisata. Untuk existing, dilihat dari kondisi existingnya Pantai Sunur ini masih sangat nyaman atau enak dipandang, seperti menikmati deburan ombak, duduk di pantai, dan bisa duduk di bawah pohon cemara pantai yang mana dapat merelaksasikan pikiran dan juga dengan hamparan pasir yang luas. Bisa dijadikan tempat bermain. Untuk penilaiannya sendiri sesuai, sebab di Pantai Pasir Sunur memiliki keindahan yang sangat enak dilihat seperti melihat hamparan laut, melihat cemara pantai yang sangat indah, dan terdapat juga spot-spot foto. Untuk existing yang unik yaitu berdasarkan kondisi existing dapat menikmati angin yang sejuk dan sepoi-sepoi, serta menikmati deburan ombak pantai yang ada di Pasir Sunur. Untuk analisis something to do di Pantai Sunur, yaitu memiliki variabel kegiatan atau tempat bersantai dengan standar hal yang dilakukan untuk menikmati keindahan alam, untuk mendapatkan ketenangan karena berada jauh dari kebisingan. Untuk existingnya sendiri, kegiatan bersantai yang dilakukan duduk-duduk santai menikmati pemandangan alam yaitu hamparan laut yang terbentang luas. Untuk kegiatan yang lain ialah kegiatan seperti melakukan kegiatan yang terkait edukasi, penelitian, budaya, ataupun festival. Lanjut,
Untuk analisis something to buy di kawasan Pantai Sunur ini belum ada atau tidak tersedia. Apabila dilihat dari penjelasan mengenai something to buy, merupakan suatu yang dijadikan ikonik dari tempat wisata atau suatu yang bisa dibeli lalu dijadikan oleh-oleh atau buah tangan dari tempat wisata tersebut. Sedangkan pada kawasan Pantai Sunur ini yang bisa dibawa pulang ialah dokumentasi foto dan video yang didapat di kawasan atraksi seperti foto di rumah pohon, foto pemandangan laut, serta foto di cemara, video main pasir pantai dan lain sebagainya. Yang mana untuk dokumentasi ini dibuat sendiri oleh pengunjung yang datang ke Pantai Pasir Sunur. Untuk analisis potensi dan masalah, yaitu potensi analisis something to see memiliki keindahan alam dan keunikannya merupakan potensi yang sangat unggul di Pantai Pasir Sunur. Sebab alasan pengunjung datang ke sana adalah menikmati keindahan dan keunikan pemandangan, serta hamparan laut lepas yang ada di sana. Untuk potensi analisis something to do, apabila dilihat dari potensinya, something to do juga bisa dinikmati keindahan alamnya dan memiliki potensi untuk melakukan kegiatan atau tempat makan yang dijadikan sebagai tujuan untuk pengunjung datang ke Pantai Pasir Sunur, sekaligus menikmati keindahan atau view dari rumah makan. Begitu juga dengan kegiatan bersantai, kegiatan khusus dan kegiatan umum, yang dimana analisis something to do bisa memberikan view keindahan hamparan laut, keasrian cemara pantai, pengenalan budaya nagari pada event tertentu, dan juga dijadikan sebagai tempat kumpulan-kumpulan keluarga dengan ditemani deburan ombak Pantai Pasir Sunur. Untuk potensi analisis something to buy-nya dijadikan sebagai ikonik dari Pantai Pasir Sunur belum ada. Namun Pantai Pasir Sunur memiliki kerang-kerang laut yang bisa dijadikan sebagai cindera mata atau oleh-oleh yang dibawa pulang oleh pengunjung dengan mendirikan badan usaha industri kreatif dan kelompok-kelompok pengrajin kerang, yang mana kerang tersebut dihias atau dibuat sebagai pajangan dan menjadikan suatu yang bernilai jual sehingga pengunjung bisa membelinya dan membawanya pulang. Tentu dengan adanya badan usaha industri kreatif atau kelompok pengrajin kerang ini bisa membuat perekonomian penduduk di sekitar Pantai Pasir Sunur. Untuk analisis masalahnya yaitu berupa something to buy. Dikarenakan masalah yang terjadi pada something to buy adalah tidak ada apapun yang bisa dibeli pengunjung untuk dijadikan cindera mata atau buah tangan untuk dibawa pulang ke kampung halaman sebagai kesan bahwa pengunjung pernah datang ke Pantai Pasir Sunur ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila memiliki kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.